Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah masih berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan, tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, buah karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-22 dalam kitab Jual Beli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, penulis mengatakan, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, maaf, sini sudah kita baca cuman. Wa anhu qala, dan masih dari Ibnu Umar berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, inni abi'ul ibila bil baqi', bahwasanya saya menjual unta di Baqi'. Baqi' di mana Baqi'? Ya di mana? Ya sekarang menjadi pekuburan. Menjadi kuburan. Dahulunya adalah tempat untuk jual beli sebelum menjadi kuburan. Maka di sini Ibnu Umar, beliau pernah bercerita ataupun beliau bertanya kepada Rasul bahwasanya dahulu dia pernah jual unta di Baqi'. Fa abi'u bidananir, akan tetapi saat dia akad, saat melakukan jual beli, saat dia menjualnya dengan dinar. Dengan dinar. Dinar itu uang dari emas. Wa akhudud darahim, akan tetapi yang beliau terima adalah dirham. Artinya apa? Pembayar itu membayar dengan mata uang yang berbeda. Mungkin kalau sekarang yang terjadi di zaman sekarang, mungkin ada orang yang umroh kemudian beli kurma ataupun yang lainnya dengan harga 5 real ataupun 10 real, namun dia tidak memiliki uang real, memilikinya rupiah. Jadi memiliki rupiah. Ini kan lakukan di Saudi ataupun di suatu daerah seperti di Kalimantan Timur yang dua uang laku, ada ringgit, ada rupiah. Ketika akad dengan rupiah, namun ketika membayar dengan ringgit umpamanya, ataupun mata uang yang lainnya. Maka di sini Ibnu Umar dia menjual untanya dengan dinar. Ketika dia melakukan akad dengan dinar, namun ketika menerima uangnya dengan dirham. Dirham itu mata uang dari perak. Wa abi'u bid-darahim wa akhudhu dananir, dan juga sebaliknya, ketika dia melakukan akadnya dengan dirham, maka dia menerima dinar. Akhudhu hadhihi min hadhihi, saya mengambil dari ini dan saya mengambil dari ini dan itu. Artinya apa? Dia ketika akad dengan uang ini, namun yang diterima uang yang berbeda. Wa u'ti hadhihi min hadhihi, dan saya memberikan ini dari yang
yang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudaha bi si'ri yaumiha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ba'sa, tidak mengapa, tidak apa-apa kamu melakukan jual beli dengan semacam itu, dengan syarat bi si'ri yaumiha, yaitu dengan harga di waktu itu, dengan harga di waktu itu, bukan harga kemarin ataupun kemarinnya. Kalau sekarang yang gampang dengan dolar. Kalau dolar hari ini 14.000, berarti ya harus dengan dolar hari ini, bukan dolar kemarin 13.500 umpamanya, tidak boleh dengan kurs kemarin, harus dengan kurs hari ini. Malam tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Syarat yang kedua, selama kalian belum berpisah. Selama kalian belum berpisah. Artinya apa? Harus diterima saat itu juga. Harus diterima saat itu juga. Tidak boleh pembayarannya besok. Tidak boleh pembayarannya besok ketika menggunakan mata uang dari jenis lain. Namun kalau dengan jenis saya transaksi dengan rupiah, bayarnya besok ya, tidak apa-apa. Namun ketika transaksinya sekarang dengan rupiah, kemudian membayarnya dolar besok hari, maka ini tidak boleh. Maka ketika berbeda jenisnya, berbeda mata uangnya, maka harus dibayar di saat itu juga. Maka syaratnya boleh. Ketika bertransaksi dengan uang A, kemudian bayarnya dengan uang B, ini boleh. Dengan syarat dikrus dengan krus hari itu. Dan juga pembayarannya diterima di saat itu juga, tidak boleh diakhirkan, harus diterima di waktu itu juga. Ini dua syarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang melakukan transaksi dengan mata uang A, kemudian pembayarannya dengan mata uang B. Syaratnya cuma dua. Yang pertama, harus dikrus dengan hari itu. Dan yang kedua, harus dibayar saat itu juga, tidak boleh diundurkan. Tidak boleh diundurkan. Mungkin transaksi seperti ini bisa terjadi di daerah-daerah yang memiliki dua mata uang, ataupun yang dua mata uang dipakai di daerah tersebut. Seperti di Saudi sekarang, mungkin karena banyaknya orang yang umroh dari Indonesia, maka uang rupiah pun laku di sana. Ataupun di daerah-daerah yang perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, biasanya mereka memiliki ataupun dua mata uang itu dipakai. Maka ketika akad dengan satu mata uang ini, kemudian pembayarannya dengan mata uang yang lain, maka ini tidak mengapa, sah-sah saja, selama dua syarat tadi dipenuhi. Ini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Kenapa harus dibayar saat itu juga? Tidak boleh diundur waktunya. Karena ini jual beli dua barang ribawi yang berbeda. Jual beli barang ribawi yang berbeda. Maka ini harus dalam harus diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Seperti orang menjual emas dengan perak. Saya punya 1 gram emas, kemudian saya datang ke toko perak. Saya minta tukar perak ini dengan umpamanya sekarang kursnya 1 gram mendapatkan 20 gram perak umpamanya. Maka boleh. Dengan syarat harus diterima saat itu juga. Tidak boleh diundurkan. Saya serahkan emasnya, saya besok dikasih perak tersebut, ini tidak boleh. Harus diterima saat itu juga. Karena ini transaksi barang ribawi yang berbeda jenisnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, maka apabila jenisnya berbeda dari barang-barang ribawi, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual belilah kalian sebagaimana yang kalian inginkan. Idza kana yadan biyadin, selama dibayar dengan kontan. Maka ini tidak mengapa ketika dibayar dengan kontan. Jadi syaratnya cuma satu. Kalau satu jenis syaratnya berapa? 2. Syaratnya 2. Kalau satu jenis, sebagaimana nanti kita akan pelajari, ketika itu satu jenis sama-sama barang ribawi, beras umpamanya, kurma dengan kurma, maka syaratnya 2. Yang pertama, sama wazannya, dan juga harus dibayar saat itu juga. Kalau itu satu jenis. Saya memiliki beras ketan umpamanya. Saya ingin tukar dengan beras biasa. Karena saya nggak punya beras biasa, saya ingin makan. Maka ini kan satu jenis kan, sama-sama beras. Maka ketika saya ingin menukarkan, meskipun harga ketan itu lebih tinggi, ketika saya ingin jual dengan beras yang sama ataupun dengan beras jenis lain, beras biasa, maka berarti apa? 1 kilo ditukar dengan 1 kilo. Tidak boleh lebih. Ini kan ketan harganya mahal. Tidak. Kenapa? Ini satu jenis. Harus dibayar 1 kilo dan menerima 1 kilo. Karena ini satu jenis. Namun kalau berbeda jenis, ya silahkan. Kalau berbeda jenis, silahkan jual dengan semau kalian, selama dibayar dengan tunai. Saya punya kurma kan barang ribawi, ingin saya tukar dengan beras. Saya memiliki 1 kilo kurma, kemudian ditukar dengan 10 kilogram beras. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Berbeda jenis. Namun syaratnya apa? Harus diterima saat itu juga. Maka ini dalam masalah yang satu jenis. Maka ketika saya memiliki emas yang patah, ditukar di toko emas dengan emas yang, berarti kalau ditukar dengan emas yang sama atau berbeda? Yang sama-sama, saya memiliki 10 gram emas, namun bentuknya kalung, kemudian patah. Kalau saya datang ke toko emas, kira-kira ditukar dengan yang sama atau yang berbeda? Berbeda. Harusnya apa? Sama. Tidak boleh berbeda. Saya memiliki 10 gram, ya harus ditukar dengan 10 gram. Harusnya seperti itu, supaya tidak terjadi dalam riba. Karena ini satu jenis. Kalau satu jenis, maka syaratnya yaitu apa? Harus sama wazannya, sama beratnya, dan juga harus diterima saat itu juga, tidak boleh diakhirkan. Dan di sini itu adanya apa? Jual beli ataupun pembayaran akadnya dengan emas, kemudian pembayarannya dengan perak. Maka syaratnya cuma satu, yaitu harus dibayar saat itu juga, sebelum dia berpisah. Kalau sampai dia berpisah, maka ini terlarang, tidak boleh. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah, diantaranya yang pertama, semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Semangatnya para sahabat dalam masalah ilmu. Sekiranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bertanya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Apakah muamalahnya itu benar atau tidak? Dia menjual dengan dinar, namun yang dia terima perak, ataupun sebaliknya, dia jual dengan perak, kemudian terima dengan emas. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang beliau lakukan itu benar atau salah? Yang kedua, kewajiban seorang muslim hendaknya mengilmui dahulu sebelum dia beramal.
berilmu dahulu sebelum beramal. Bisa jadi dia sudah melaksanakan suatu ibadah, suatu amalan, namun amalannya itu keliru. Maka ini sebaiknya mengilmui dahulu, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Masalah ibadah tentunya ini jauh lebih penting. Jangan sampai dia bertanya setelah dia melakukannya 10 tahun. Bisa jadi hajinya ataupun ibadahnya salah. Ini pentingnya seorang untuk berilmu dahulu sebelum dia beramal, baik dalam ibadah maupun yang lainnya. Hadis yang berikutnya, wa anhu qala, dan masih dari Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najashi, muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-najas. Rasul melarang dari najas. Apa itu najas? Seseorang ketika melewati ada orang sedang transaksi, sedang jual beli. Si penjual mengatakan saya jual harga ini, baju ini, baju dengan harga 100.000. Kemudian tadi si pembeli dia menawar 80.000. Datang orang ketiga ini, namanya najis, orang yang melakukan najis. Dia mengatakan, oh iya itu murah, 100.000 itu murah banget. Saya beli apa 100.000 ini bajunya? Tujuannya untuk apa? Supaya dia pembelinya mau. Makanya dia melakukan najis. Itu murah banget tuh, bajunya itu 100.000. Saya beli apa? Fungsinya untuk apa? Supaya pembeli itu yakin, oh ternyata 100.000 itu sudah murah. Ada orang yang berani. Berarti ketika saya menawar 80.000 ini kemurahan, sehingga dia akhirnya membeli. Padahal pihak ketiga tadi tidak ingin membeli, hanya ingin apa? Bikin ricu saja. Ingin memberikan keuntungan kepada penjual dan memberikan kerugian kepada pembeli. Padahal mungkin aslinya tidak 100.000, mungkin 80.000 harganya. Namun karena ada orang ketiga yang melakukan najis tadi, yang melaksanakan najis, sehingga jadi pembeli mau. Ini diantara penafsiran dari an-najis. Itu seorang mengatakan, oh yes, iya, ataupun bagus itu harganya sudah murah, supaya pembeli mau. Ataupun bisa jadi dari pihak pembeli. Dari pihak pembeli, dia memuji barang dagangannya. Dengan maksudnya saya beli ini barang ini bagus, sehingga pantas harganya sekian. Ataupun dia berbohong, saya kulakan ini harganya 90.000, masa saya jual 80.000, saya kan rugi. Yakin saya kulakannya ini 95.000, saya untungnya cuma 5.000. Ini juga termasuk najas dari pihak penjual. Ini tentunya tidak boleh. Baik dari pihak ketiga maupun dari pihak menjual, maka najis adalah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedah yang pertama dari hadis ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga umatnya dari hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan dan kemurkaan. Hal ini tentunya bisa menimbulkan permusuhan, menimbulkan kemarahan. Tatkala pembeli tadi mengetahui ternyata harganya bukan 100.000 yang benar, mungkin harganya hanya 75.000. Otomatis dia akan menjadi marah, kesel kepada pihak yang mengatakan tadi, yang mengatakan itu sudah murah, kepada orang yang melakukan najis tadi. Maka karena hal ini bisa menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertengkaran dan seterusnya, maka Islam ini melarang hal
hal tersebut. Supaya tidak terjadi hal tersebut, maka dilarang. Nah, apakah larangan ini menjadikan jual beli tersebut tidak sah atau tetap sah? Karena kan pada asalnya suatu larangan itu akan menjadikan suatu muamalah tersebut menjadi tidak sah. Di sini najis ketika terjadi, apakah muamalahnya sah atau tidak sah? Kira-kira sah atau tidak? Ini ada larangan. Ada larangan. Tidak sah? Nah, di sini tentunya ada banyak pendapat. Namun yang benar bahwasanya muamalah tersebut sah. Kenapa? Karena larangan di sini bukan berkaitan dengan jual beli secara langsung. Ataupun dengan bahasa lain, tidak ada najis yang benar dan tidak ada najis yang salah. Semua najis adalah haram, tidak boleh. Tidak ada yang namanya najis itu benar. Tidak ada. Semuanya adalah salah. Maka di sini apa? Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Najis ini tidak berkaitan dengan jual belinya. Jadi karena najis ini tidak terjadi benar dan batal, maka ketika terjadi benar dan batal baru apa? Jual belinya tidak benar. Namun sini tidak berkaitan dengan benar dan batalnya jual beli. Hanya dilarang perbuatan tersebut. Hanya dilarang perbuatan tersebut. Sehingga ketika sudah terjadi, maka jual belinya tetap sah. Akadnya tetap sah. Kemudian tatkala seorang yang tadi merasa tertipu. Nah, di sini baru apa yang harus kita pahami. Ketika dia merasa tertipu, maka sebagian ulama mengatakan kalau tertipunya dengan apa jumlah yang besar, maka boleh baginya al-khiyar untuk mengembalikan kepada penjual. Kalau seandainya harganya 50.000 dijual dengan 90.000, ini kan sudah keterlaluan. Karena ada pihak ketiga yang mengatakan itu sudah murah. Ketika sampai di rumah ternyata dikasih tahu bahwasanya harganya cuma 50.000, ini kan sudah apa? Keterlaluan. Maka kalau demikian itu boleh bagi pembeli tadi untuk mengembalikan. Boleh khiyar untuk mengembalikan kepada penjual. Dan penjual harus mau. Namun kalau hanya yang mungkin 2.000 ataupun 3.000, maka ini di sini tidak boleh untuk dikembalikan. Karena apa? Hanya sedikit saja kerugian dari pihak pembeli. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang ketiga, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-muhaqalah. Muhaqalah itu dikata al-haql, al-huqul. Apa yang pernah belajar bahasa Arab, al-haql? Al-haql itu artinya tanaman. Ini terutama untuk tanaman-tanaman yang ribawi. Tanaman-tanaman ribawi. Beras, kemudian kurma, anggur. Ini kan barang-barang ribawi. Al-muhaqalah itu apa? Si A memiliki sawah 100 ubin. Si B juga memiliki sawah 100 ubin. Si A menanam padi padi si A ini sudah belum menguning,
belum siap panen, dan siap panennya setelah satu bulan. Dan si B sama, padinya 100 ubin, namun sudah siap panen. Si A mengatakan kepada si B, tukeran yuk. Saya 100 ubin, Anda 100 ubin. Namun punya Anda sudah siap dipanen, punya saya belum. Ini adalah namanya muhaqalah, tukeran tanaman yang barang ribawi. Maka di sini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa kira-kira tidak boleh? Gimana? Mumtaz, karena wazannya tidak sama. Belum tentu hasil panen antara si A dan si B sama. Karena tadi syaratnya apa? Syarat jual beli barang ribawi, syaratnya harus apa? Sama. Syaratnya harus sama. Maka di sini tidak mungkin akan ketahuan samanya, meskipun sama-sama 100 ubin. Maka tidak boleh. Ini kalau satu jenis. Namun kalau berbeda jenis bukan dengan barang ribawi, maka ini boleh tidak? Boleh. Kalau bukan dengan barang ribawi, dengan kebun jeruk ataupun yang lainnya, maka tidak mengapa. Namun kalau barang ribawi, maka tidak boleh. Ataupun meskipun dua-duanya sudah siap panen, namun berbeda jenisnya tadi. Punya si A itu ketan, punya si B padi biasa. Makanya juga tidak boleh. Karena syaratnya harus sama-sama wazannya, dan ini tidak mungkin diketahui wazannya sama atau tidak mungkin diketahui selama barang tersebut masih dalam pohonnya. Ini yang namanya al-muhaqalah, yaitu tukeran tanaman, namun tanaman tersebut tanaman ribawi, kurma ataupun anggur ataupun yang lainnya. Wal muzabanati, yang kedua yaitu muzabanah. Muzabanah yaitu apa? Si A memiliki kebun anggur. Si A memiliki kebun anggur. Kemudian datang si B. Wahai si A, saya belilah kebun anggur Anda dengan kismis ya. Anggur kering. Anggur kering. Di sini boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini barang ribawi. Anggur yang di dalam masih dalam tanaman tersebut, masih di kebun, dengan kurma dengan kismis yang sudah ditakar, tentunya tidak akan apa? Ketahuan wazannya sama atau tidak, beratnya sama atau tidak. Maka ini tidak boleh. Kecuali nanti ada namanya al-araya, nanti ada pembahasan tersendiri. Itu al-araya. Yaitu apa? Al-araya itu membeli kurma yang masih rutop dengan kurma yang sudah kering. Namun tentunya ada syarat-syaratnya. Ini namanya bai'ul araya. Adapun anggur di sini tidak boleh. Ini itu al-muzabanah. Wal mukhabarah. Al-mukhabarah. Al-mukhabarah yaitu apa? Kerjasama antara dua orang. Si A memiliki lahan, kemudian si B tidak memiliki lahan. Si A mengatakan kepada si B, wahai si B, garap tanah saya, garap lahan saya. Boleh tidak? Boleh kalau seperti itu. Belum selesai. Kemudian apa? Umpamanya dia tanahnya menghadap ke barat dan ke timur. Si A mengatakan kepada si B, bagian timur milik saya
setengah ke barat milik Anda. Ini namanya apa? Mukhabarah. Bagian timur milik Anda, bagian selatan bagian barat milik Anda. Ini yang terlarang. Kenapa terlarang? Karena belum tentu bagian si A itu akan tumbuh bagus ataupun si B akan tumbuh bagus. Tidak mungkin hasilnya akan sama. Bisa jadi punya si B malah bagus, kemudian punya si A malah tidak tumbuh. Ataupun sebaliknya, punya si A itu sebelah timur, masya Allah tanamannya bagus, kemudian si B malah tidak tumbuh. Ini tentunya akan menimbulkan apa? Pertikaian. Maka hal yang semacam ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena akan menimbulkan pertikaian. Ataupun kalau seandainya memiliki 200 ubin, kemudian sawah ini ditanamin dengan padi ketan, yang ini 100 ubin yang lain ditanam dengan padi biasa. Pemilik mengatakan sing ketan gonku, sing padi biasa milik Anda. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan pertikaian, pertengkaran ketika hasilnya itu tidak memuaskan. Maka yang boleh yang bagaimana? Mukhabarah yang boleh bagaimana? Yang dibagi dilihat dari hasilnya. Nanti kalau keluar maka hasilnya untuk Anda sepertiga, untuk saya 2/3. Maka ini tidak mengapa. Ataupun setengah-setengah, untuk Anda setengah, untuk saya setengah. Maka hal ini tidak mengapa. Kapan? Kalau pembagiannya adalah pembagian hasil akhir. Hasil akhirnya dibagi, maka ini tidak mengapa. Namun kalau yang dilihat adalah arahnya, maka ini tidak boleh. Karena apa? Pertumbuhannya tentunya belum bisa dipastikan. Yang boleh, mukhabarah yang boleh selama yang dilihat adalah hasilnya. Adapun prosentasenya maka terserah antara pihak pemilik tanah dan penggarap. Tidak dibatasi. Yang jelas yang terlarang ketika pembagiannya bukan berdasarkan persentase hasil, bukan berdasarkan persentase hasilnya. Maka ini yang terlarang. Wa 'anits sunniyah, dan dari menjual dengan cara illa an tu'lam, kecuali diketahui. As-sunniyah maksudnya apa? Itu pengecualian. Namun pengecualian ini tidak jelas. Pengecualian ini tidak jelas. Si A memiliki kebun jati. Dan itu apa? Pohonnya berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian dia mengatakan, saya jual kebun jati ini yang jumlah pohonnya mencapai 30 umpamanya, kecuali 10 pohon. Kecuali 10 pohon. Dan ketika mengatakan kecuali 10 pohon, dia tidak menentukan yang ini, tidak. Namun hanya mengatakan kecuali 10 pohon, selesai. Tidak menentukan yang mana saja. Maka yang semacam ini apa? Berarti kan tidak diketahui pohon mana saja yang dikecualikan. Maka kalau tidak diketahui pohon mana yang dikecualikan, maka namanya as-sunniyah, itu pengecualian yang dilarang. Maka yang boleh yang apa? Pengecualian yang jelas. Kecuali yang dikecualikan pohon yang ini, maka ini boleh. Namun kalau pengecualiannya tidak jelas, maka ini terlarang. Jadi pengecualian yang terlarang itu adalah pengecualian yang tidak jelas. Karena bisa jadi apa? Penjualnya mengatakan setelah ditebang, bukan saya maksud itu. Maksud saya ini pohon ini jangan
ditebang. Ini yang saya kecualikan. Maka tentunya akan menimbulkan pertikaian. Maka yang dibolehkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an tu'lam, kecuali pengecualian tersebut itu jelas. Kecuali pengecualian itu jelas. Dikecualikan yang mana saja? Yang ini, yang itu. Maka hal yang demikian itu tidak mengapa. Namun kalau tidak disebutkan yang mana saja, maka ini yang terlarang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua akad ini merupakan akad yang terlarang. Merupakan akad yang terlarang dan semuanya adalah haram hukumnya. Karena semua tersebut endingnya akan menimbulkan pertikaian, menimbulkan permusuhan, percekcokan antara kaum muslimin. Maka syariat Islam begitu menjaga hal-hal yang demikian itu, maka supaya tidak terjadi, maka hal yang tersebut dilarang, supaya tidak ada pertikaian, permusuhan antara kaum muslimin. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-muhaqalah, tadi sudah disebutkan pada hadis Jabir. Wal mukhadarati, dan juga dari al-mukhadarah. Al-mukhadarah. Al-mukhadar sini dikata akhdar. Apa ini akhdar? Hijau. Akhdar itu tanaman yang masih hijau. Tanaman yang masih hijau. Maksudnya apa? Tanaman yang masih hijau dan dia belum siap untuk dipanen. Bukan rumput, bukan. Kenapa? Tanaman yang masih hijau dia belum siap dipanen. Karena biasanya kan apa? Tanaman kalau masih hijau belum siap dipanen. Padi masih hijau belum siap dirit, belum siap dipanen. Maka ini tidak boleh dijual. Dijual dengan apa? Tujuan sampai panen. Saya memiliki padi yang masih hijau. Kemudian saya tawarkan kepada seorang, saya butuh duit. Saya jual kepada si B. Belilah, ini apa lahan saya masih hijau. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau apa? Kalau pembelinya mau menunggu sampai panen. Kalau dia mau menunggu sampai panen, ditunggu, maka hal ini tidak boleh. Karena bisa jadi apa? Ditunggu 1 bulan, ternyata tidak berbuah sama sekali, tidak panen, tidak bisa dipanen. Maka yang ini tidak boleh. Kecuali kalau dia mau dirit saat itu juga. Dirit untuk pakan sapi. Maka tidak mengapa. Jadi yang terlarang menjual apa? Hasil bumi ataupun menjual tanaman yang masih hijau yang dia belum siap untuk dipanen, dan ketika dia membeli ditunggu sampai panen. Ini yang terlarang. Ini yang tidak boleh. Itu dari al-mukhadarah. Bolehnya kapan? Kalau dia memang mau dipanen saat itu juga, mau dirit saat itu juga untuk pakan. Maka ini tidak mengapa meskipun dia masih hijau. Wal mulamasati, itu dan mulamasah itu dengan apa? Menyentuh. Menjual dengan cara menyentuh. Maksudnya apa? Ketika ada seorang penjual, dia mengatakan barang mana saja yang kau sentuh harganya 100.000. Baju mana saja yang kau sentuh dengan harga 100.000.
Ini namanya mula masa. Ataupun kain yang saya sentuh harganya 100.000. Pakaian yang saya sentuh harganya 100.000. Namanya mula masa. Ini akan apa? Ada unsur jahalah. Tidak diketahui. Ketika dia disuruh merem, wis ngemek salah siji klambi senaring apa dipajang. Harganya 100.000. Ini kan ada unsur gharar, unsur ketidakjelasan. Bisa jadi yang dia pegang harganya cuma 50.000. Yang rugi siapa? Pembelinya. Ataupun yang dia pegang ternyata baju yang bagus, harganya 500.000. Dibayar hanya 100.000. Maka berarti yang rugi penjualnya. Ini jual beli mula masa. Wal munabadah, dan munabadah itu dengan cara melempar. Lempar kerikil ini ke baju yang saya miliki, yang kena harganya 100.000. Namanya munabadah. Ataupun baju yang saya lempar harganya 100.000. Diambil, dia lempar. Diambil, lempar. Ini namanya munabadah. Baik yang melempar itu penjualnya maupun yang melempar adalah pembelinya. Melempar dengan apapun, dengan kerikil atau dengan pulpen, dengan apa saja dia lempar. Milihnya dengan cara melempar. Yang kamu lempar yang kena harganya 100.000. Dia lempar ternyata yang kena yang bagus. Ini unsurnya unsur ketidakjelasan. Karena jual beli itu harus jelas barang yang dijualnya dan juga harganya. Di sini baru jelas harganya tok, namun barangnya belum jelas. Itu tadi apa? Al-munabadah. Wal muzabanati, dan juga muzabanah. Tadi muzabanah sudah kita jelaskan dalam masalah di hadis yang sebelumnya. Rawahu al-Bukhari. Tentunya semuanya ini berkaitan dengan apa tadi? Masih seperti hadis yang sebelumnya. Karena muamalah semacam ini akan menimbulkan permusuhan, percekcokan dan seterusnya. Hadis yang berikutnya. Wa an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Tawus dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqqau ar-rukbana. La talaqqau ar-rukbana. Janganlah kalian menghadang kafilah di tengah perjalanan. Janganlah kalian menghadang kafilah di tengah perjalanan. Ada rombongan penjual datang dari mana saja, dari luar negeri umpamanya. Kemudian sebelum sampai pasar dihadang. Sebelum sampai pasar dihadang. Wis tak tukune kabeh barangmu. Ini namanya apa? Menghadang kafilah yang belum sampai ke pasar. Sebelum sampai ke pasar sudah dihadang oleh penjual yang ada di pasar tersebut. Tujuannya apa? Untuk mencari keuntungan, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi apa? Orang yang datang dari negeri lain ini kan belum mengetahui harga pasar yang ada di daerah tersebut. Ketika ternyata harganya 5.000, dia mau apa? Barang yang dia jual 3.000. Karena di daerahnya hanya 3.000, dia jual 3.000. Otomatis apa yang beli tadi, yang menghadang tadi mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka ini tidak boleh. Karena di sini akan menimbulkan dua kerusakan. Menyebabkan dua kerusakan. Yang pertama, kerusakan dari pihak ataupun kerugian dari pihak penjualnya tadi. Yang seharusnya dia ketika sampai di pasar, oh ternyata harga di pasar tersebut harganya lebih tinggi, otomatis kan dia akan mendapatkan keuntungan. Mau tatkala dia di stop di tengah jalan, dia akan meraih kerugian. Yang kedua, bahwasanya akan apa?
masyarakat itu terhalang dari harga yang mungkin murah bagi penjual tadi. Dia akan jual dengan harga 3.000. Maka masyarakat apa? Masyarakat yang lain kan seharusnya dia mendapatkan kemurahan. Namun tatkala diborong oleh salah satu penjual, otomatis masyarakat akan terhalang dari faidah ini. Maka karena dua hal ini, maka adanya larangan menghadang kafilah dagang yang mau datang ke satu daerah. Wala yabi'u hadirun libadin. Dan tidak boleh hadir artinya apa? Penduduk desa ataupun penduduk kota. Orang yang hadir di situ. Dia menjualkan libadin, milik orang pedalaman. Wala yabi' hadirun libadin. Qultu li Ibnu Abbas, saya katakan kepada Ibnu Abbas, saya bertanya kepada Ibnu Abbas. Siapa yang bertanya? Itu Tawus. Qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma qauluhu la yabi'u hadirun libadin. Ini Tawus tidak paham maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah ahli penduduk desa ataupun penduduk kota dia menjualkan milik orang Badui. Jangan dia menjualkan milik orang Badui. Apa maksudnya? Ini penafsiran dari Ibnu Abbas. Qala la yakunu lahu simsaran. Yaitu apa? Janganlah dia menjadi calo. Dia menjadi calo untuk apa tadi? Orang kampung tersebut. Bukan hukum calo, bukan ini bahasa lain. Namun dia menjadi calo untuk perantara untuk orang Badui tadi. Sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi, dengan orang yang datang dari kota ataupun dari negara lain. Biarkan orang Badui tersebut menjual dengan sendirinya. Enggak usah diperantarin. Karena tujuan dia apa? Mencari keuntungan. Ada data orang Badui dari Indonesia, Badui dari Banten, kemudian dia bawa madu, dia jual dengan harga yang murah. Madu asli dijual dengan harga murah, karena dia kan tidak tahu duit, tidak tahu harga pasaran, harga yang ada di suatu daerah tersebut. Maka dia datang kemudian menjualkan untuk Badui tersebut. Dia jual dari Badui hanya ngasih something laku, dia jual dengan harga yang tinggi. Kemudian dia kasih Badui tersebut dengan uang yang sedikit. Ini apa? Wala yabi' hadirun libadin. Dan janganlah penduduk desa ataupun penduduk suatu tempat menjualkan untuk orang Badui, menjualkan barang dagangan milik orang Badui. Karena tadi faedahnya apa? Ketika dia orang Badui tersebut langsung datang ke pasar, siapa yang akan mendapatkan manfaat? Kaum muslimin. Membeli madu yang mungkin harganya di pasaran 500.000 madu asli, dia hanya membeli dengan sangat murah sekali. Berarti kan manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang semacam ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqau al-jalab. La talaqqau al-jalab. Janganlah salah seorang di antara kalian sama, yaitu menghadang kafilah yang sedang datang. Faman tuluqiya fashturiya minhu. Maka siapapun yang dihadang di jalan kemudian dibeli barang dagangannya, faida ata sayyidu as-suqa. Kemudian apabila orang yang barangnya dibeli tadi di jalan, dia datang ke pasar, fahuwa bil khiyari. Maka orang tersebut
diberi pilihan untuk memilih. Paham ya? Jadi ini apa? Masih sambungan dengan yang pertama tadi. La talaqqa rabban. Nah, ketika ini sudah terjadi, kemudian apa? Pemilik barang tersebut yang datang dari negeri lain, dia datang ke pasarnya. Saya iseng-iseng ke pasar, melihat, ingin jalan-jalan. Oh ternyata apa? Dibeli dengan harga yang sangat murah sama pembeli yang tadi yang menghadang di jalan. Maka apa? Penjual tersebut yang pertama yang dihadang tadi diberikan khiyar oleh Rasul. Boleh untuk memilih. Lalu apa-apa. Kalau dia mengatakan sudah enggak apa-apa, berarti apa? Jual beli ini sah. Jual beli ini sah. Namun kalau dia tidak ridho, ternyata dibeli dengan harga yang sangat murah, berarti dia boleh khiyar. Saya tarik kembali dagangan saya, biar saya jual sendiri. Ini maksudnya dari hadis yang kedua. Apabila dia mendatangi pasar, maka boleh dia untuk memilih. Kalau sudah ditolak, saya sudah capek, yang penting saya sudah tidak rugi, maka berarti apa? Jual beli dianggap selesai dan sah. Namun kalau dia tidak ridho karena ternyata dia dibohongin, maka berarti dia ini boleh untuk menarik barang dagangannya. Boleh menarik barang dagangannya. Karena itu milik dia asalnya. Ini milik dia asalnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka faedah dari hadis ini bahwasanya syariat itu menjaga maslahat pribadi maupun maslahat secara umum. Maslahat pribadi tadi, maslahat orang yang dihadang di tengah jalan. Maka maslahatnya dijaga supaya dia tidak terugikan, maka dilarang untuk dihadang di tengah jalan. Ataupun maslahat secara umum, maslahat masyarakat. Seandainya dia jual ke pasar sendiri, tentunya akan harganya lebih murah. Maka supaya ini tidak terhalang masyarakat dari faedah ini, Rasulullah SAW melarang orang menghadang kafilah yang belum sampai ke suatu pasar. Berarti kalau dia menghadang bukan tujuannya untuk membeli, boleh atau tidak? Boleh. Kalau tujuannya bukan untuk membeli, ada kafilah dagang datang dari jauh, kemudian di stop di tengah jalan, yuk mampir rumahku, medang kisit, kesel kok. Maka ini boleh tidak? Boleh. Karena tidak berniat untuk merugikan masyarakat yang lain. Karena dia tidak untuk membeli dari dagangan kafilah dagang tersebut. Jadi kalau tujuannya untuk menghadang tersebut Jadi kalau kita melihat nasnya kan, janganlah kalian menghadang kafilah dagang. Menghadang tersebut tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk membeli dari dagangan tersebut. Jadi yang terlarang adalah ketika dia menghadang untuk membeli dari pedagang tersebut. Dan jika terjadi, maka sebagaimana hadis yang kedua tadi, maka akadnya adalah sah. Akadnya sah karena larangan di sini bukan berkaitan dengan syarat dalam jual beli. Bukan larangan dalam syarat jual beli. Maka sehingga ketika terjadi, maka akad ini adalah akad yang sah. Sebagaimana hadis yang kedua tadi, ketika pemiliknya datang ke pasar, maka dia diberikan dua pilihan. Boleh melanjutkan akadnya, sudah saya terima, ataupun dia membatalkan akadnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.